Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan penerapan Excel pada manajemen piutang. Untuk yang pertama-tama, analisa umur piutang. Pada kolom belum jatuh tempo di PTA, rumusnya sama dengan if buka kurung tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi kurang dari 31 titik koma saldo titik koma 0 tutup kurung. Untuk D6 jangan lupa untuk dikunci karena beda tabel, pakai Fn F4 atau F4 lalu di enter. Untuk yang di PTB di F4 F12 rumusnya sama dengan if buka kurung n buka kurung tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi PTB lebih dari 30 titik koma tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi PTB kurang dari 61 tutup kurung titik koma saldo piutang PTB titik koma 0 tutup kurung. Untuk D6 jangan lupa dikunci atau di lock pakai F4 atau F4 enter. Untuk G13 rumusnya sama dengan if buka kurung n buka kurung tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi PTC lebih dari 60 titik koma tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi PTC kurang dari 91 tutup kurung titik koma saldo piutang PTC titik koma 0 tutup kurung. Jangan lupa D6 nya dikunci. Enter. Untuk H14 rumusnya sama seperti yang F12 sama G13, yaitu sama dengan if buka kurung n buka kurung tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi PTD lebih dari 90 titik koma tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi PTD kurang dari 121 tutup kurung lalu titik koma saldo
titik koma 0 tutup kurung. D6-nya dikunci lagi. Lalu enter. Untuk ini rumusnya agak beda. Untuk rumusnya sama dengan if buka kurung tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi lebih dari 120 titik koma saldo, maaf ini tadi salah, ini yang D15 ya. Lalu lanjut, habis C15 yaitu titik koma 0 tutup kurung. Untuk D6-nya jangan lupa dikunci. Sama dengan enter. Maaf. Udah. Oke, selanjutnya untuk jumlah saldo piutang caranya sama dengan sum dari PTA diblok sampai PTE, kemudian enter. Kemudian untuk jumlah belum jatuh tempo caranya sama, yaitu sama dengan sum, kita blok, enter. Kemudian untuk jumlah hari lewat waktu kita bisa tarik ke kanan, kemudian muncul. Selanjutnya kita akan menghitung total tax tak tertagih. Caranya sama dengan jumlah dikali perkiraan tak tertagih. Kemudian enter. Untuk kolom selanjutnya caranya sama dengan jumlah dikali perkiraan tak tertagih. Sama dengan jumlah dikali perkiraan tak tertagih. Enter. Ini juga caranya sama dengan klik jumlah dikali perkiraan tak tertagih, enter. Yang terakhir caranya tetap sama, yaitu sama dengan klik jumlah dikali perkiraan tak tertagih, enter. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 3B mengenai analisis umur piutang. Yang pertama, kita hitung dulu jumlah dari saldo piutang. Rumusnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, saldo piutang dari PT Abadi sampai PT Jaya, lalu tutup kurung, enter. Lalu yang selanjutnya kita menghitung lewat hari dari PT Abadi. Rumusnya yaitu sama dengan max, buka kurung, 0, titik koma, tanggal perhitungan piutang, lalu kita log dengan FNF4, dikurangi 30, dikurangi tanggal transaksi dari PT Abadi yaitu 28 Januari 2006, lalu kita kurung tutup, enter. Karena lewat hari dari PT Abadi sudah kita log, maka lewat hari untuk PT selanjutnya tinggal kita tarik turun saja seperti ini. Lalu yang selanjutnya
kita menghitung belum jatuh tempo dari PT Abadi. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung lewat hari dari PT Abadi kurang dari 1 titik koma saldo piutang dari PT Abadi titik koma 0 kurung tutup, enter. Lalu yang selanjutnya, karena lewat hari yang belum jatuh tempo hanya ada di PT Abadi, kolom belum jatuh tempo untuk PT Aneka sampai PT Jaya kita strip saja ini sampai bawah. Lalu kita hitung jumlah belum jatuh tempo dengan rumus sama dengan sum buka kurung kita klik dari PT Abadi sampai PT Jaya kurung tutup, enter. Lalu kita hitung persen dari total piutang belum jatuh tempo. Rumusnya sama dengan jumlah belum jatuh tempo 15 juta dibagi jumlah saldo piutang sebanyak 200 juta. Kita log lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita menghitung lewat hari dari PT Aneka. Karena lewat harinya 21, maka kita tulis di kolom 1 sampai 30 lewat hari. Rumusnya sama, yaitu sama dengan if buka kurung n buka kurung lewat hari PT Aneka lebih dari 0 titik koma lewat hari PT Aneka lagi kurang dari 31 tutup kurung titik koma saldo piutang dari PT Aneka titik koma 0 kurung tutup, enter. Lalu karena lewat hari yang 1 sampai 30 hanya ada di PT Aneka, maka yang kolom sebelum-sebelumnya kita strip aja sampai ke bawah. Lalu jumlah lewat hari 1 sampai 30 rumusnya sama seperti tadi, sama dengan sum buka kurung kita tarik dari PT Abadi sampai PT Jaya, enter. Lalu menghitung persen dari total piutang rumusnya sama, yaitu jumlah dari 1 sampai 30 hari diper jumlah saldo piutang 200 juta, kita enter. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lewat hari dari 31 sampai 60. Sebelum itu kita lihat dulu dari PT mana yang masuk ke dalam lewat hari 31 sampai 60 ada di PT Athena dan PT Indah. Kita hitung terlebih dahulu dari PT Athena dengan rumus sama dengan if kurung buka n kurung buka lagi lewat hari dari PT Athena lebih dari 30 titik koma lewat hari dari PT Athena lagi kurang dari 61 kurung tutup titik koma saldo dari PT Athena titik koma 0 kurung tutup, enter. Yang selanjutnya dari PT Indah, karena ini kita bisa langsung tarik ya teman-teman dari PT Athena sendiri, langsung ketemu hasilnya nanti.
Nah, selanjutnya tentang lewat hari dari 61 sampai 90. Dengan rumus sama dengan if kurung buka n kurung buka lagi lewat hari dari PT Megah lebih dari 61 titik koma lewat hari dari PT Megah lagi lalu kurang dari 90 kurung tutup titik koma saldo piutang dari PT Megah titik koma 0 lalu kurung tutup enter. Nah, yang ini juga sama ya teman-teman, kita tinggal tarik ke bawah aja, nanti langsung kelihatan hasilnya. Yang selanjutnya kita menghitung lewat hari lebih dari 90. Di sini karena harinya itu lewat dari 90 hari, jadi untuk rumusnya tidak menggunakan n, yaitu sama dengan if kurung buka lewat hari dari PT Pancoran lebih besar dari 90 titik koma saldo dari piutang PT Pancoran titik koma 0 kurung tutup enter. Nah, ini juga bisa langsung ditarik ke bawah ya. Nah, untuk jumlah dari lewat hari 31 sampai 60, 61 sampai 90 dan lebih dari 90 karena dari awal tadi sudah dijelaskan mengenai rumus yang ini, kita tinggal tarik saja ya. Oke, karena yang dari PT Abadi sama PT Aneka ini sudah melewati jatuh temponya, maka ini diisi strip ya. Untuk dari PT Megah sampai PT Jaya juga sama. Kita tinggal strip. Yang ini juga sama. Dan selanjutnya kita menghitung persenan dari total piutang dengan rumus sama dengan jumlah dari lewat hari 31 sampai 60 kita bagi dengan jumlah dari saldo piutang. Kita log jangan lupa, lalu enter. Untuk persenan dari total piutang dari 61 sampai 90 dan lebih dari 90 kita bisa langsung tarik ya. Selanjutnya kita menghitung cadangan kerugian dengan rumus sama dengan jumlah dari belum jatuh tempo kita kali dengan persenan cadangan piutang tak tertagih, lalu enter. Untuk yang lewat hari 1 sampai 30 rumusnya juga sama dengan jumlah dari jatuh hari 1 sampai 30 kita kali dengan persenan cadangan piutang tak tertagih, lalu enter. Yang hari 31 sampai 30 juga sama rumusnya, jumlah dari lewat hari 31 sampai 60 kita kali dengan persenan cadangan piutang tak tertagih, lalu enter. Yang hari 61 sampai 90 juga sama, jumlah dari hari 61 sampai 90 kali dengan persenan cadangan piutang tak tertagih, lalu enter. Untuk yang lebih dari 90 juga sama ya teman-teman, sama dengan jumlah dari lewat hari lebih dari 90 kali persenan cadangan piutang tak tertagih, lalu enter. Oke, untuk menghitung cadangan kerugian yang ini kita menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka jumlah dari cadangan kerugian belum jatuh tempo sampai dengan kurang dari 90 hari tutup kurung enter. Oke, selanjutnya kita akan menghitung penjualan tanpa diskon. Yang pertama, penjualan tunai rata-rata per tahun kita jadikan rupiah. Klik icon yang ini, kita ubah jadi format accounting. Untuk syarat penjualannya kita biarkan saja. Selanjutnya penjualan yang dianggarkan ini kita ubah jadi rupiah juga. Klik icon yang ini dan dijadikan
format accounting. Selanjutnya profit marginnya kita rubah jadi persen. Yang biaya dana juga kita rubah jadi persen, lalu increase desimalnya sekali saja. Oke, selanjutnya untuk penghitungan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan, formatnya sama dengan kurung buka, penjualan yang dianggarkan, dikurangi penjualan tunai rata-rata per tahun, kurung tutup, dikali profit margin. Selanjutnya enter. Oke, selanjutnya untuk perputaran piutang, rumusnya sama dengan 360. 360-nya kita dapat dari 1 tahun, jumlahnya 360 hari dibagi syarat penjualan 60. Enter. Selanjutnya untuk rata-rata piutangnya sama dengan penjualan dianggarkan bagi perputaran piutang. Enter. Oke, selanjutnya untuk dana pembiayaan piutang sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin, kurung tutup, lalu dikali dengan rata-rata piutang. Enter. Untuk beban dana tambahan piutang, rumusnya sama dengan biaya dana dikali dengan dana pembiayaan piutang. Enter. Untuk tambahan manfaat bersihnya sama dengan peningkatan keuntungan dikurangi dengan beban dana tambahan piutang, lalu enter. Untuk yang perputaran piutang kita custom formatnya. Kita rubah pagar, titik pagar, spasi, petik 2, kali, petik 2 lagi, lalu enter. Oke, untuk kesimpulannya rumusnya adalah sama dengan if kurung buka tambahan manfaat bersih lebih besar dari 0, titik koma, petik 2, kebijakan kredit layak dipertimbangkan, petik 2, titik koma, petik 2, kebijakan kredit tidak layak dipertimbangkan. Petik 2, kurung tutup, enter. Untuk hasil kesimpulannya, karena ini hasilnya positif, maka kesimpulannya adalah kebijakan kredit layak dipertimbangkan. Jika hasilnya negatif, maka kesimpulannya akan menjadi kebijakan kredit tidak layak untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Untuk beban dana tambahan piutang dan tambahan manfaat bersih, kita klik decrease desimalnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung penjualan kredit dengan diskon. Yang pertama, kita sesuaikan data-datanya dulu ya. Ini seperti ini. Kita bikin
persen. Oke, ini juga dibikin persen. Terus yang periode diskon kita bikin harian. Caranya kita hashtag spasi ketik 2 dari ketik 2 lagi. Kita buat yang jatuh tempo juga begitu, sama caranya. Kita ke custom hashtag ketik 2 hari ketik 2. Oke. Selanjutnya, untuk bagian manfaat, yang pertama untuk rata-rata periode pembayaran piutang. Untuk mencarinya kita ketik sama dengan, terus kurung buka, kita pilih periode diskon dikalikan dengan perkiraan membayar dalam periode diskon yang 20%. Lalu kurung tutup tambah kurung buka jatuh tempo 60 hari, lalu dikalikan dengan perkiraan membayar di luar periode diskon 80%. Terus kurung tutup, lalu kita enter. Nah, terus yang ini kita kasih hari di custom, tanda pagar, lalu tanda kutip 2 hari, lalu oke. Selanjutnya untuk perputaran piutang, kita menghitungnya dengan sama dengan dalam 1 tahun 365 dibagikan dengan rata-rata periode pembayaran piutang, yaitu 50 hari, lalu kita enter. Nah, lalu kita ke custom, tanda pagar, lalu kita tanda kutip terus kali. Lalu untuk rata-rata piutangnya kita cari dari sama dengan penjualan dianggarkan dibagikan dengan perputaran piutang, yaitu 7 kali, lalu dienterkan. Selanjutnya untuk dana
dana untuk membiayai piutang, kita cari dari sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin yaitu 30%, kurung tutup, lalu kita kalikan dengan rata-rata piutang. Terus kita enter. Selanjutnya untuk penurunan biaya dana, kita cari dari sama dengan kurung buka rata-rata piutang dikurangi dana untuk membiayai piutang, lalu kurung tutup kalikan dengan biaya dana itu 16%. Terus kita enter. Selanjutnya kita akan menghitung pengorbanan. Dimulai dari diskon yang dimanfaatkan oleh konsumen. Formulanya kita sama dengan terus buka kurung penjualan yang dianggarkan kali diskon kali perkiraan membayar dalam periode diskon, tutup kurung, enter. Untuk manfaat bersih, formulanya sama dengan buka kurung penurunan biaya dana dikurangi diskon yang dimanfaatkan oleh konsumen, tutup kurung, enter. Oke. Untuk selanjutnya kita membuat kesimpulannya. Caranya, formulanya kita ketikkan if, salah, sama dengan if buka kurung manfaat bersih lebih besar dari 0 titik 2, petik titik 2 kebijakan layak dipertimbangkan titik 2 kemudian titik koma titik 2 lagi kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Sebentar. Titik 2 kemudian kurung tutup, kita enter dan selesai. Kesimpulannya kebijakan layak dipertimbangkan ya guys ya. Di sini saya akan melanjutkan penjualan kredit tanpa diskon dan kerugian piutang. Penjualan tunai rata-rata per tahun kita pencet, kemudian klik custom. General kita hapus, kemudian ketik pagar, titik pagar, klik OK. Penjualan dianggarkan kita klik, kemudian kita custom. General kita hapus, kemudian ketik pagar, titik pagar, lalu OK. Profit margin kita klik, kemudian kita persenkan. Biaya dana kita persenkan,
Lalu klik 1 kali, tambahkan desimal. Kerugian piutang kita persenkan, kemudian klik 2 kali, tambahkan desimal. Tambahan keuntungan karena kenaikan penjualan dengan rumus sama dengan kurung buka, penjualan dianggarkan, dikurangin penjualan tunai rata-rata per tahun, tutup kurung, dikali profit margin. Lalu kita enter. Perputaran piutang dengan rumus 360 kali, lalu kita enter. Tambahkan kali dengan cara klik custom, ketik pagar, titik pagar 3 kali, ketik 2 kali, ketik 2, lalu kita oke. Rata-rata piutang dengan rumus sama dengan penjualan dianggarkan dibagi perputaran piutang. Lalu kita enter. Dana untuk membiayai piutang dengan rumus sama dengan kurung buka 1 kurangin profit margin, tutup kurung, dikali rata-rata piutang. Lalu kita enter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa. Untuk beban dana tambahan piutang, rumusnya sama dengan biaya dana dikali dana untuk membiayai piutang. Lalu kita enter. Selanjutnya untuk kerugian piutang, rumusnya sama dengan penjualan dianggarkan dikali kerugian piutang. Kita enter. Selanjutnya tambahan manfaat bersih, rumusnya sama dengan tambahan keuntungan karena kenaikan penjualan dikurangin buka kurung SAM buka kurung beban dana tambahan piutang tarik sampai kerugian piutang, lalu kita tutup kurung 2 kali, enter. Selanjutnya kesimpulannya sama dengan IF buka kurung tambahan manfaat bersih lebih dari 0 titik koma petik 2 kebijakan kredit layak dipertimbangkan petik 2 titik koma petik 2 lagi kebijakan kredit tidak layak dipertimbangkan, lalu petik 2 lagi dan tutup kurung, enter. Jadi kesimpulannya yaitu kebijakan kredit layak untuk dipertimbangkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.